Sang kakak Buya Hamka dan adiknya yang bernama Abdul Wadud Karim Amrullah, disingkat Auka, terlahir dari keluarga yang keislamannya sangat kuat di ranah Minang. Ayah mereka, Muhammad Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah, adalah seorang ulama besar dan merupakan salah satu orang Indonesia paling awal yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik channel ini. Buya Hamka, pasti nama ini gak asing di telinga kita. Semua orang mengenal sosok ini sebagai seorang ulama, sastrawan, dan pejuang. Karya-karya beliau seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Tafsir Al-Azhar masih lagi dibaca dan dikaji hingga hari ini. Namun begitu, jarang kita bercerita tentang saudara adik-beradik beliau yang juga tak kurang populer dan terkenal. Salah seorangnya adalah Abdul Wadud Karim Amrullah atau Auka, yaitu adik satu ayah tapi berlainan ibu dengan Hamka. Ia lahir di tanggal 7 Juni 1927, Kampung Kubu, Sungai Batang, Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Tapi ada satu perkara yang mengejutkan tentang Abdul Wadud ini, karena adik seorang ulama besar memutuskan untuk mengubah kiblatnya atau menjadi murtad. Setelah 2 tahun Hamka meninggal dunia, dia memutuskan untuk menukar kiblatnya setelah 50 tahun memeluk Islam yang taat. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Tunggu dulu, sabar ya. Sebelum itu jangan lupa pastikan dulu untuk subscribe ya channel ini, Mira Sarini. So, dijamin gak bakal rugi deh untuk klik tombolnya dan aktifkan juga tanda notifikasinya agar kamu semua dapat notif video-video terbaru yang pasti bakal bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku dengan nama yang sama, Mira Sarini. Oke, let's go check it. Hamka dan Auka berasal dari ayah yang sama, yaitu Abdul Karim Amrullah. Namun mereka berdua memiliki ibu yang berbeda. Hamka memiliki ibu yang bernama Safiyah. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sedangkan Auka mempunyai ibu yang bernama Siti Hindun dan ia lahir sebagai anak tunggal. Ayahanda Hamka dan Auka juga seorang pejuang nasional. Ketika sang ayah diasingkan ke Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 1941 lantaran dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda, Auka turut serta. Begitu pula saat ayahnya dipindahkan ke Jakarta seiring berkuasanya Jepang ke Indonesia, Auka juga ikut. Sementara Hamka yang 19 tahun lebih tua darinya sudah merantau kemana-mana sejak usia belia. Lelaki bernama Haji Abdul Karim Amrullah ini sangat familiar, terutama di kalangan masyarakat Minangkabau. Karena tak hanya menjadi pemuka agama di Minangkabau, Haji Abdul Karim Amrullah adalah salah satu pendiri majalah Al-Munir. Kiprahnya sebagai ulama tidak diragukan. Ia adalah tokoh yang sangat pintar dan disegani masyarakat Minangkabau. Bahkan pada tanggal 15 Januari 1919, Haji Abdul Karim Amrullah mendirikan Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Ketika istri pertamanya Raihana meninggal di Mekah, dia menikahi Safiyah yang tak lain adalah adik Raihana itu sendiri. Pada 17 Februari 1908, mereka dikaruniai seorang putra yakni Abdul Malik Karim Amrullah. Penulis tafsir Quran Al-Azhar itu, orang-orang menyebutnya dengan Hamka. Ketika berusia 19 tahun, Hamka punya adik baru, Abdul Wadud Karim Amrullah, kerap disingkat Auka, yang tak seibu karena selain memperistri Safiyah, Haji Rasul juga menikahi Siti Hindun. Dari rahim perempuan inilah saudara tiri Hamka itu dilahirkan. Jalan hidup tidak ada yang tahu. Ketika dewasa, Hamka memilih menjadi seorang ulama seperti ayahnya. Namun, Auka
Auka justru memilih menjadi pendeta Kristen setelah 50 tahun menjadi seorang muslim. Hamka dan Auka tumbuh sebagai pribadi muslim yang taat dan patuh terhadap ajaran agama. Auka diketahui sangat menyayangi ayahnya. Ketika ayahnya sedang sakit di masa senja, dia sering membantunya untuk melaksanakan ibadah sholat. Mulai dari urusan wudhu hingga menghadap kiblat, bahkan ketika ayah mereka Haji Rasul hendak menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 2 Juni 1945, Auka inilah orang yang menuntunnya untuk membacakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patah hati setelah ayahnya meninggal. Kurang lebih 4 tahun setelah ayahnya ini meninggal, pada Februari 1949, Auka pergi merantau ke Rotterdam menggunakan kapal MS Willem Reis yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok. Di kapal tersebut dia bekerja sebagai tukang cuci, namun ketika sampai di Belanda, ternyata dia masih terus melanjutkan perjalanan. Ia memutuskan berpetualang ke berbagai penjuru negeri. Di antaranya adalah Amerika Selatan, Afrika, dan Amerika Serikat. Ia memutuskan untuk menetap di daerah San Francisco, California. Setelah 2 tahun tinggal di sana, dia mendapat kejutan. Pada tahun 1952, Hamka, kakak tirinya ini datang mengunjunginya. Selain untuk melepas rindu, Hamka juga hendak mencarikan pekerjaan yang mapan bagi sang adik. Buya Hamka dikenal sangat menyayangi adiknya, dan berkat bantuan kakaknya dia bisa bekerja pada Lembaga Indonesia Supply Mission yang berada di New York dan kemudian di kantor konsulat Republik Indonesia di San Francisco. Di Amerika, Auka memakai nama ala baratnya yaitu Willy Amrul, dan dia sangat terkenal dengan nama tersebut di kalangan teman-temannya. Di negeri rantau itu, Willy jatuh hatilah kepada salah seorang perempuan cantik yang bernama Sawitri, yang tak lain adalah putri duta besar Republik Indonesia untuk Amerika yang bernama Ali Sastroamidjojo. Namun cintanya kandas lantaran Sastroamidjojo tak merestui. Pada tahun 1957 dia menikahi janda 4 anak asli Amerika. Namun sayang pernikahannya dengan perempuan itu hanya bertahan selama 5 tahun. Tak patah semangat, Auka mencari cinta yang baru dan ia baru menikah lagi pada tahun 1970 dengan gadis blasteran Indonesia Amerika bernama Vera Ellen George. Awalnya karena ingin menjadi istri Auka, perempuan itu pun bersedia masuk Islam. Maklum, karena Auka adiknya Hamka, tokoh Islam yang suaranya sangat dipertimbangkan di kalangan Muslim Indonesia. Selain itu, Auka memang Muslim yang taat. Sejak 1962, dia aktif dalam berbagai agenda religi yang dilaksanakan oleh Islamic Center di Los Angeles. Dan pada tahun itu pula dia mendirikan Ikatan Masyarakat yang disingkat dengan IM di California. Auka memboyong keluarganya ke Indonesia pada tahun 1977. Namun ia tak pulang ke kampung halamannya di Maninjau, Sumatera Barat, melainkan ke Pulau Dewata, Bali, tempat di mana Auka saat itu bekerja. Dari sinilah perahara itu dimulai. Vera ingin kembali memeluk agama asalnya Kristen. Auka pun diajak serta. Auka dan istrinya ini dikaruniai 3 orang anak, 2 orang perempuan dan 1 laki-laki, yaitu Rehana Sotija dan Sultan Ibrahim yang lahir di Amerika, serta Siti Hindun yang lahir belakangan di Bali. Di Pulau Dewata inilah, entah karena dorongan sang istri, Auka pun mulai meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen. Semula Auka menolak mentah-mentah karena latar belakang keislamannya yang sangat kuat. Namun akhirnya ia luluh demi keutuhan rumah tangga dan ketiga buah hati mereka. Tahun 1981 Auka sekeluarga pindah ke Jakarta, dan 2 tahun berselang ia dibaptis. Auka bertukar kiblat pada tahun 1983.
2 tahun setelah Hamka wafat. Sepanjang hidupnya Hamka telah terpatri sebagai sosok ulama yang sangat besar, yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Dan di tahun yang sama itu juga Auka dan keluarganya kembali ke Amerika Serikat. Di sana dia diangkat sebagai pendeta di Gereja Perkabaran Injil Indonesia yang disingkat GPII di California. Sejak itulah dia sah menjadi gembala, istilah teologis dalam agama Kristen untuk para pengabar Injil. Hidup sebagai seorang gembala, dia harus menyebarkan kabar kekristenan ke berbagai belahan dunia. Hal ini membuatnya memutuskan datang ke kampung halamannya Minangkabau pada tahun 1986. Namun di sana ia tidak diterima dengan baik dan misinya di sana berakhir sedih. Auka disangkut pautkan dengan kasus Wawah, gadis 17 tahun bernama Khairiyah Eniswah yang akrab disapa Wawah. Pada tahun 1999 dirinya jadi perbincangan ramai karena kasus Wawah yang menghebohkan masyarakat Sumatera Barat. Pada kasus tersebut, pendeta Willy alias Auka bersama Yanuardi Koto menjadi aktor penting dalam upaya kristenisasi di ranah Minang. Dalam peristiwa yang menghebohkan tersebut, Wawah, seorang siswa, diculik dan dibaptis, lalu juga ada yang memperkosanya. Kasus tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Maka untuk menghindari ketegangan tersebut, Auka memilih untuk menghilang dan kembali ke Amerika untuk menyelamatkan diri. Itulah kali terakhir dia menginjakan kakinya di tanah kelahirannya sendiri. Karena sejak itu dia tak pernah pulang ke Indonesia dan meninggal di California tanggal 25 Maret 2012. Sehingga baik Hamka maupun Auka memilih jalannya masing-masing. Hamka sebagai ulama, sedangkan Auka sebagai pendeta. Dan sekarang salah satu anak Auka ini, anak laki-laki satu-satunya yang bernama Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Amrul atau Raja Gemini. Ia adalah seorang penata rias dan dia penganut LGBT. Congratulations, bitch! Yeah! Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang kita tahu tentang kisah keingkaran anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya untuk naik ke atas kapal bersama-samanya tak dihiraukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir besar kepada umat Nabi Nuh yang tidak beriman. Oke guys, demikian cerita aku kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita agar senantiasa ditempatkan di jalan yang benar dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu semua suka ceritanya, silakan di like video ini dan berikan komentarnya di kolom komentar ya. Silakan di-share dan pastikan jangan lupa tekan subscribe-nya. Aktifkan juga tanda loncengnya. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Southern California, and your dad is from Indonesia, Yes. right? And your mom, My mom is also Indonesian, but she's Dutch Indonesian. My father comes from a very devout and important Islamic family in Indonesia. So we moved back to the U.S. because my father converted to Christianity after, being 50 years a Muslim. I remember going as age 3, being in Jakarta, going to the mosque with him.